Dirgahayu TNI tanpa dui fungsi. Mayoritas rakyat Indonesia masih mempercayai Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Saking tingginya kepercayaan publik terhadap TNI mengalahkan Presiden Joko Widodo. Tingkat kepercayaan publik terhadap TNI memang langganan bertengger di posisi teratas selama beberapa tahun berdasarkan beragam survei. Di satu sisi, memandang isi survei tersebut adalah gambaran dedikasi dan profesionalisme seluruh jajaran prajurit. Di sisi lain, memandang tingginya citra TNI lantaran lembaga sipil kerak terpuruk isu korupsi, konflik, dan lain sebagainya. Seperti diistilahkan pakar militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi. Pengelolaan negara yang belum optimal dari lembaga sipil membuat publik mengalihkan kepercayaan ke lembaga lain, yakni TNI. Apalagi TNI tidak masuk dalam ranah isu korupsi. Sehingga bagai nila setitik yang merusak susu sebelanga ketika dua perwira aktif TNI ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi karena kasus suap di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas. Bahkan publik dipertontonkan aksi petinggi TNI meminta agar kedua perwira tersebut diadili dengan peradilan militer. Ditambah, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sampai kemungkinan harus berhadapan dengan Dewan Pengawas lantaran mengizinkan perwira TNI bertemu dengan seorang tahanan kasus suap, Basarnas, di dalam Gedung Merah Putih. Kejadian yang amat langka bisa terjadi di lembaga anti rasuah itu. Alexander mengaku terpaksa mengizinkan karena suasana saat itu amat mencekam. Belum lagi ketika sejumlah prajurit TNI mendatangi Polrestabes Medan, Sumatera Utara. Ironisnya, kehadiran pasukan berseragam lengkap ke markas polisi bukan untuk menghalau ancaman negara. Mereka justru meminta penangguhan penahanan terhadap tersangka kasus mafia tanah. Padahal, konstitusi secara tegas menyatakan TNI sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara, bukan menjadi pelindung orang bermasalah. Di sepanjang tahun ini juga, publik sempat disuguhkan draft revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Meski masih bersifat draft awal, usul tersebut bersambut reaksi dari pegiat demokrasi yang mengkhawatirkan ada upaya hendak memperluas kembali kewenangan TNI ke ranah sipil. Seperti hendak kembali seperti era duifungsi TNI. Kejadian lain yang mengejutkan adalah sikap seorang Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyampaikan permintaan maaf. Permintaan maaf tersebut sekaligus mengklarifikasi perintah sebelumnya kepada prajurit untuk memiting pendemo di Pulau Rempang. Sebuah sikap kesatria yang sudah langka diperlihatkan para penyelenggara negara. Yudo adalah Panglima TNI ketiga yang berlatar belakang Matra Angkatan Laut semenjak era reformasi. Dia memimpin TNI semenjak 19 Desember 2023 dan harus pensiun pada 1 Desember ini. Kecuali Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan gugatan Undang-Undang TNI oleh sejumlah perwira dan purnawirawan. Mereka menggugat ketidaksetaraan ketentuan usia pensiun. Pasalnya, usia pensiun perwira TNI paling tinggi adalah 58 tahun. Padahal, usia pensiun bagi abdi negara lain adalah 60 tahun. Bahkan ada yang mencapai 70 tahun. Entah apa alasan para pembuat kebijakan merumuskan usia pensiun yang berbeda bagi para abdi negara. Apapun putusan para hakim konstitusi, publik tentu berharap dapat memberi ketenangan bagi para personal TNI untuk bekerja menjaga negeri. TNI hari ini berusia genap 78 tahun. Ragam catatan dan kritikan adalah wujud kecintaan rakyat. Seraya berdoa kiranya tercipta TNI yang profesional, dicintai rakyat, serta disegani para pengganggu keutuhan dan kedaulatan negara. Rakyat berharap dalam pemilu 2024, TNI membuktikan dirinya sebagai patriot NKRI dengan menjaga netralitasnya. Dirgahayu ke-78 TNI.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.